Waalaikumsalam. Pak Arif. Insya Allah Pak Arif ada ya ya. Boleh duduk ya? Oke silakan Pak Arif. Udah kebetulan nih ada waktu kosong nih. Alhamdulillah, makasih Pak kalau gitu. Saya itu mau ini Pak, mau dibantu untuk kucing. Oh kucing. Oh iya nanti kita akan observasi Pak Arif ya. Iya. Nanti. Oh iya oke. Oke. Kalau gitu ya, saya akan tanya dulu. Untuk Pak Arif akan melakukan pembelajaran tentang apa? Nah, kalau kebetulan di hari pembelajaran tentang gerak dan gaya, terutama di geraknya dulu. Oke, geraknya aja ya. Berarti tujuannya apa untuk itu nanti? Tujuan pembelajarannya seperti apa? Kebetulan pas dibuat tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, siswa memahami hubungan gerak di peristiwa lingkungan sekitar. Yang keduanya yaitu siswa dapat menerapkan dan juga memodifikasi persamaan atau rumus dari gerak itu sendiri. Oh, jadi ada dua ya, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pas waktu hari Kamis itu ya. Nah, sekarang saya akan tanyakan adalah apa sih indikasinya bahwa anak itu menurut Pak Arif ya memahami dan juga dapat memodifikasi tentang tujuan pembelajaran yang Pak Arif tadi. Berarti yang tujuan yang nomor 2 ya Pak ya? Oke. Biasanya kan kalau kita memberikan sebuah stimulus ke anak, misalkan memberikan sebuah rumus, misalkan dari gerak itu ada rumus dari kecepatan P sama dengan S per T. Kontennya itu berarti kecepatannya. Yang ditanyakannya kecepatan, misalkan saya berangkat dengan jarak sekian, dengan waktu sekian berapa kecepatannya. Nah nanti kita rubah kontennya itu berarti misalkan jadi dengan kecepatan sekian saya berangkat dalam waktu tertentu gitu. Oke, berarti variasi soalnya mereka bisa mengerjakan apapun yang di soal yang diberikan nanti sama Pak Arif itu mereka dapat mengerjakan dengan mudah. Dalam kehidupan sehari-hari pun nanti mereka dapat menghitung ya seperti itu. Oke. Nah sekarang kira-kira nanti dalam pembelajaran Pak Arif nanti hari itu apa area pengembangan yang akan Pak Arif lakukan di sana? Pengembangan area pengembangan yang ingin dilakukannya itu pertama mungkin budaya positif Pak. Budaya positifnya apa itu? Pembiasaan diri pembacaan asmaul husna di pagi hari. Oh iya. Oke ya itu sudah menjadi kebiasaan kita ya di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai ya. Kita harus membacakan Asmaul Husna ya anak-anak. Oke, betul. Dan selanjutnya? Yang selanjutnya itu berarti pembelajaran berdiferensiasi. Oh, siap. Bagus. Pembelajaran diferensiasi ya. Oke. Apa yang akan Pak Arif kembangkan di sana? Kayaknya dikembangkan di konten sama produk saja. Oke. Kontennya Pak Arif apa yang Pak Arif persiapkan untuk kontennya? Konten yang saya persiapkan itu misalkan media gambar, kemudian video dan juga buku bacaan mungkin Pak. Karena di kita itu siswa tidak ada yang inklusif, tidak ada yang Oke, berarti di sana konten isinya ya isi dari materinya Pak Arif macam-macam ya seperti itu. Oke. Kalau dalam produknya apa itu? Produknya berarti nanti anak itu misalkan ada yang membuat sebuah produk langsung mobil-mobilan, ada juga yang membuat konten kreator mungkin dari video, sambil pembelajaran itu tidak menghilangkan tujuan yang tadi. Oh iya. Ketiga mungkin ada yang membuat cerita atau karangan sehingga nanti bisa menjelaskan tentang kecepatan itu sendiri atau Oke, berarti di produk mereka diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka suka dan mungkin apa yang mereka ingin kerjakan. Oke, nah sekarang yang saya tanyakan, ada nggak kendala atau mungkin tantangan pasti ke depannya? Ke depan untuk melakukan hal ini apa yang mungkin kira-kira nih yang akan Pak Arif temui? Menurut hemat saya mungkin waktu Pak. Waktu ya? Iya. Apa tuh masalah waktunya di mana tuh? Kayaknya nggak bakalan selesai di dalam satu pembelajaran itu saja. Oke. Apalagi mungkin dari tugas ya, mungkin dari tugas produknya itu. Oh iya. Kan mungkin kita bisa pantau langsung, tapi kalau yang video sama karangan mungkin anak agak. Oke, siap. Berarti, nah kalau ada kendala itu apa yang akan Pak Arif lakukan berarti? Baik nggak misalkan kalau
yang dilakukan adalah sebagai tugas proyek. Jadi nanti di luar jam pelajaran di rumah dijadikan kesempatan. Oh iya, berarti yang tugas produknya itu bukan di kelas mungkin ya, nanti di luar kelas atau di rumah mereka mengerjakannya masing-masing. Tapi mungkin secara kelompok ya, seperti itu dengan. Oke, siap. Oke, berarti tantangannya sudah terjawab oleh Pak Arif sendiri. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan nih, komitmen Pak Arif untuk nanti ya, mungkin komitmennya apa yang akan Pak Arif lakukan untuk hari Kamis itu, komitmen yang pertamanya apa, seperti itu Ketika di kelas mungkin ya Pak ya. Oke, ketika di kelasnya. Ketika di kelas mungkin saya akan pertama seperti biasalah, misalkan berdoa dulu atau apa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian kalau di proses pembelajaran intinya mungkin saya akan menghadirkan sebuah pertanyaan atau sebuah video yang nanti bisa menarik anak supaya bisa memahami pembelajaran tersebut. Kemudian nanti kalau di ininya ya salah satunya mungkin diberikan contoh soal yang tadi yang belum dirubah sehingga anak bisa merubahnya nanti. Oh iya, memodifikasinya ya. Oke, siap. Jadi untuk komitmennya Pak Arif akan melakukan ya hal langkah-langkah yang terbaik ya menurut Pak Arif. Nah, sekarang ada nggak yang membantu kira-kira pembelajaran Pak Arif ini akan berjalan sesuai dengan rencana? Kira-kira ada yang bisa membantu nggak? Kira-kira siapa? Kalau secara ini mungkin guru yang lain juga ada kesibukan masing-masing mungkin Pak, berarti saya dengan murid saja, dengan peserta didik saja. Ya, berarti Pak Arif melibatkan siswa ya full, berarti jadi pembelajaran aktif ya nanti di kelasnya. Jadi Pak Arif sebagai guru, mungkin juga sebagai fasilitator mungkin ya. Nanti di depan kelasnya berarti anak-anak yang ramainya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai ya Pak Arif apa yang Pak Arif harapkan, dan juga tujuan pembelajaran nanti hari Kamis mudah-mudahan anak-anaknya dapat menerima atau mungkin dapat tercapai seperti itu ya. Oke, ada lagi Pak Arif? Ada Pak, yang tadi yang area itu bagus nggak kira-kira kalau misalkan saya melibatkan PSE? Oh iya, gimana? Iya. PSE kita gunakan kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, dan juga pengembangan keputusan yang bertanggung jawab, 3 saja. Oke, coba saya mau tahu nih untuk yang PSE-nya, untuk yang kesadaran dirinya, contoh yang konkret yang Pak Arif lakukan apa itu? Kalau yang ingin saya lakukan dari peserta didik yang ingin dihasilkan dari PSE, terutama di kesadaran diri ini, yang pertama untuk anak itu untuk belajar, minat datang ke sekolah itu mereka harus niatan sadar berarti mau belajar ya. Siap. Kemudian berarti menanyakan mood mereka, mereka berarti semangat, sedih atau apa, berarti harus ditanyain dulu lah gitu supaya enak gitu. Perasaan mereka seperti apa? Oh iya siap. Oke. Dan selanjutnya dari pengelolaan diri apa yang Pak Arif ingin kembangkan di sini? Pengelolaan diri berarti anak harus bisa menahan emosi sendiri, terutama kemudian bisa menahan emosi teman-temannya juga ketika misalkan mereka kan udah pasti Pak kalau bekerja secara kolaboratif, secara berkelompok pasti ada anak yang berisik, ada yang gimana gitu. Ya betul. Oh, jadi pengelolaan diri pun Pak Arif nanti akan dimasukkan ya, atau mungkin PSE-nya ke sana, mau diarahkan ke sana anak-anaknya. Oke, dan terakhir tadi disebutkan bahwa PSE yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa kira-kira yang akan Pak Arif lakukan? Mungkin pembiasaan yang sederhana saja Pak, dari pemilihan ketua kelompok saja. Oh, ketua kelompok. Oh, nanti dibagi kelompok dan mereka menentukan ketuanya gitu. Ketuanya Oh, masing-masing. siap. Bagus sekali Pak Arif. Iya, betul. Kemudian juga pengambilan keputusan nanti dari hasil, apakah bisa hasil bersama apa hasil sendiri gitu. Oh, gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak Arif. Kayaknya ini udah sempurna deh ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, dan juga mungkin kita diberi kesehatan dan tujuan pembelajaran yang Pak Arif inginkan akan tercapai.
dan anak-anak senang untuk belajar dengan Pak Arif. Terima kasih atas Oke, waktunya. terima kasih. Ya, sama-sama Pak Arif. Ya, oke, sukses ya Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alfi dan juga Pak Arif ya yang hari ini telah menyempatkan waktu untuk mengadakan percakapan setelah observasi di kelas. Mungkin Pak Alfi sudah ngobrol sebelumnya, sudah berdiskusi terkait penyusunan RPP dulu ya Pak ya, Iya. yang tentang yang berdiferensiasi KSE sama yang disiplin positif. Dan kemarin sebelum kegiatan ini Pak Api sudah melaksanakan pra, kemudian pelaksanaan observasi. Jadi hari ini Pak Api juga akan menanyakan lah mungkin ke Pak Arif terkait bagaimana lah perasaan atau lain-lain terkait pelaksanaan coaching kemarin, pelaksanaan di dalam kelas. Ya, terima kasih Bapak. Pak Arif, kita mulai saja ya untuk percakapan pasca observasi kelas ya. Oke Pak Arif, hari kemarin saya setelah masuk ya ke kelas Pak Arif dan saya telah mengobservasi di mana kelas Pak Arif mengajar dan mungkin yang akan saya tanyakan nih sekarang nih kan sekarang refleksi ya. Jadi menurut Pak Arif sekarang pembicaraan kita ini merefleksikan tentang apa? Oke, yang kemarin ya, berarti tujuannya merefleksikan pembelajaran kemarin. Oke, menurut Pak Arif pembelajaran kemarin itu menurut Pak Arif itu berhasil atau tidak ya? Saya mungkin Pak ada keberhasilannya kalau ada yang berhasilnya ada yang tidak. Seperti kemarin saya bukan lupa sih nggak disampaikan di PSE-nya ada yang terlewat. Oh iya. Tentang saya tidak menjelaskan bagaimana pemilihan ketua. Oh pemilihan ketua, ya. Kemudian yang di diferensiasi kalau misalnya. Ya. Diferensiasi itu saya kesulitan belum bisa membedakan antara daya tangkap anak terutama di saat saya menjelaskan tentang proses tujuan pembelajaran yang akan mereka lakukan itu kadang kan daya ingat anak ada yang tinggi ada yang rendah kemudian daya tangkapnya ada yang Oh iya. Oh iya ya, oke. Jadi Pak Arif sekarang untuk tujuan coaching sekarang mungkin merefleksikan yang kemarin ya. Jadi yang mungkin Pak Arif sadari bahwa kemarin itu Pak Arif mungkin lupa atau gimana ini teh? Atau gemper atau gimana? Oh kelewat aja. Oh iya. Oh jadi pas kemarin itu tapi direncanakan sebetulnya ya itu ada. kemarin yang Oh iya. Oh oke. tiga PC Iya. Oh ininya ya yang area yang dikembangkannya 3 itu ya. Oh ada ya seperti. Oh berarti yang mungkin Pak Arif lupa di sana adalah tentang pengambilan keputusan yang benar. Oke ya. Berarti kedepannya gimana Pak Arif kalau ada yang seperti itu biasanya? ya kayaknya harus lebih teliti Oh, lagi kalau lebih- saya lagi mengajarnya gitu. Oke siap. Dan yang kedua mungkin dari segi diferensiasinya ya
yang mungkin Pak Arif yang menjadi kesulitan itu adalah cara membedakan bahwa pengetahuan atau tingkat kemampuan pesertanya ya. Nah, menurut Pak Arif gimana sih caranya kalau supaya nanti Pak Arif itu bisa nanti ke depannya itu bisa mengetahui bahwa kemampuan siswa itu berbeda-bedanya itu dari mana, biasanya seperti apa ya yang akan Pak Arif lakukan? Biasanya ya dari pengukuran parameter dari hasil tes atau apa, kemudian penilaian tangkap. Jadi kan kadang anak itu ada yang langsung peka apa itu hanya tidak sampaikan sebuah pembelajaran proses apa yang akan mereka lakukan di saat proses pembelajaran itu. Terkadang ada yang langsung daya tangkapnya tinggi, ada yang nanti misal salah satu contoh yang lemah itu biasanya kita udah membimbing mereka, tapi di tengah-tengah ada yang nanya walaupun mungkin itu hal bagus. Kemudian satu lagi sebetulnya yang paling saya ini waktu Pak. Iya. Waktu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu kan waktunya itu tidak terbatas. Jadi kita itu hanya 2 kali 40 ya. Oh iya, berarti 1 kali pertemuan itu ya. Jadi itu waktu yang saya jadi yang Pak Arif rasakan teh pas waktu pembelajaran diferensiasi dilaksanakan itu masalah waktunya ya. Dalam hal apa waktunya itu menurut Pak Arif yang menurut kurang itu Pak Arif? Di penyelesaian tugas. Oh, penyelesaian tugas. Oke, jadi apa yang Pak Arif lakukan kalau nanti ke depannya nih ada lagi masalah seperti itu? Ya mungkin sama dengan hal yang kemarin paling diproyekkan itu dalam artian tugas. Oh, tugas akhirnya berarti di rumah, dibawa ke rumah. Oke, siap. Karena nggak mungkin kan. Oke ya, terima kasih Pak Arif. Nah, ini dari hal yang tadi Pak Arif sebutkan ya, bahwa untuk tujuan sekarang itu merefleksikan pembelajaran yang kemarin. Mungkin Pak Arif nih bisa nggak menilai diri sendiri nih, kira-kira nih Pak Arif dapat nilai berapa, skalanya dari 1 sampai 10 lah. Kalau menilai mungkin Bob, banyak sekali kekurangan yang saya lakukan kemarin, tapi alhamdulillah setelah saya melakukan uji ini Pak, ada beberapa hal yang mungkin yang tadinya saya tidak tahu menjadi relatif tahu dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin kalau bisa dikasih nilai 60 aja lah. Kenapa? Dulu 40. Maksudnya gini, Pak Arif menilai diri sendiri Pak Arif ya 60. Berarti kekurangannya dalam hal segi apa? Sebetulnya kalau saya pikir di media sih Pak, media pembelajaran yang kita siapkan itu kalau misalkan medianya harus yang ini ya kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Oh iya. Itu lebih menarik gitu. Oke, kemarin betul sekali ya. Kemarin mungkin Pak Arif juga sadar ya, anak-anak itu ada yang aktif, ada yang enggak ya kemarin. Oke. Berarti Pak Arif untuk kedepannya mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi ya. Oke, jadi yang nilai 40-nya di sana mungkin kekurangannya ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Apakah Pak Arif pernah melakukan ini nggak, bertanya kepada anak-anak, ada yang pernah belajar ini atau itu, pernah seperti itu pas waktu awalnya? Kemungkinan kayaknya kayak yang disampaikan oleh Pak Arif kemarin di proses pembelajaran itu, kalau diferensiasi bagaimana caranya anak itu supaya belajarnya sesuai dengan keinginan mereka. Kayaknya saya belum bisa menerapkan hal itu, belum 100%. Iya. Bisa menerapkan 100% karena dia dikejar waktu yang lama. Kalau kita kan cuma 2 kali 40 itu relatif singkat kalau kita lagi di kelas. Berbeda halnya dengan misalkan langsung prosesnya agak lama gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan anak yang awalnya di bawah, kita kelompokkan dengan yang ini. Iya. Yang tinggi. Jadi lebih enak gitu. Nah, rencana ke depan ya, mungkin saya ingin minta komitmen Pak Arif nih, karena Pak Arif barusan menilainya sendiri ya, nilai Pak Arif sendiri bahwa saya itu nilainya 60 nih. Jadi untuk kedepannya yang 40-nya mau apa yang akan Pak Arif lakukan itu? Yang 40-nya? Ya kalau bisa mungkin ya
seringin lah. Oh sering coaching ada gini. coaching Oh gini ada. ketika Oh ada masukan dari ya, ada teman. masukan dari rekan. Siap. Oke. Nah Karena berarti kan kalau menilai sendiri Pak, kayaknya kita itu nggak efektif. oh iya siap. Berarti kedepannya yang akan Pak Arif lakukan adalah akan sering-sering Ya terutama di MPMP dulu mungkin yang iya, kedua iya. ya dari guru-guru yang sudah terus kayak Pak Amin misalkan di guru penggerak iya. pelajaran di kurikulum merdeka itu seperti apa. Oke, berarti Pak Arif berkomitmen ke depannya bahwa akan melakukan hal tersebut ya. Yang mudah-mudahan Pak Arif semangat terus ya Pak Arif. Nah, berarti rencana tindak lanjutnya ke depan itu Pak Arif berarti mau melakukan berbincang atau ngobrolingan dengan teman-teman, tapi tentang masalah pembelajaran diferensiasi mungkin ya yang ininya, terus sama PSE-nya ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Arif rencanakan dapat terlaksana, dan kedepannya untuk pembelajaran seperti apa yang Pak Arif harapkan dari anak-anak? Ya lebih menarik lah Pak. Lebih menarik, oke siap. Sama tipe anak yang diutamakan di dalam proses pembelajaran. Oke, oh iya, mungkin berpihak pada muridnya itu ya. Oke ya. Oke, mungkin itu Pak Arif. Terima kasih ya Pak Arif bersedia untuk melakukan observasi di kelas Bapak kemarin, juga melakukan pasca observasi pra observasi, dan sekarang mungkin pasca observasi, dan mungkin setelah Bapak lihat sendiri dan Bapak lihat dengan sendiri bahwa Pak Arif itu ternyata bisa menilai diri sendiri. Jadi nggak dinilai sama saya pribadi juga. Pak Arif sendiri udah sadar bahwa ada kekurangan di sana, tetapi saya juga tidak menyimpulkan bahwa kekurangannya ini, tetapi Pak Arif bisa menyimpulkan sendiri kekurangannya, tapi juga Pak Arif bisa menyelesaikan kekurangannya itu harus seperti apa. Pak Arif juga sudah bisa, mungkin Bapak seperti itu. Terima kasih Pak Arif. Mungkin percakapan pasca observasi Bapak dicukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.